saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Saat ini para pendengar telah mengetahui bahwa perbankan konvensional adalah riba. Maka bagi kita yang takut dengan azab Allah, pasang niat kita saat ini juga untuk meninggalkan transaksi riba, untuk menutup rekening kita yang ada di bank riba. Ucapkan segera, selamat tinggal bank konvensional. Karena sudah dihukumin oleh seluruh ulama dunia, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Karena riba ini, tanpa kita sadari, itu akan merusak kehidupan kita. Baik diri pribadi, istri maupun anak-anak, tanpa kita sadari. Silakan diteliti menjadi ibroh, muhasabah diri kita. Bagi ikhwafillah yang masih berenang di lautan riba, cek, jangan lihat kanan kiri, jangan lihat depan belakang kita, lihat diri kita. Ketika harta kita berlimpah, rumah mewah, mobil mewah, punya istri cantik, anak banyak, terpikirkah oleh kita ketika suara kita sebagai seorang suami, apa yang kita ucapkan ternyata tidak didengar oleh istri kita, tidak didengar oleh anak-anak kita? Sadarkah itu kalau itu dampak daripada riba? Kalau tidak itu terjadi, mungkin kita terkena penyakit. Utamakan tanpa disadari itu penyakit jantung. Rata-rata pelaku-pelaku riba tidak jauh dari penyakit jantung dan kanker. Kalau dia orang baik, ini biasanya ini untuk apa? Diambil oleh Allah, agar dia kembali kepada Allah. Jadi kalau misalnya, makanya ini luar biasa kalau kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Sunnah. Jadi apapun yang datang pada diri kita, itu Allah sayang sama kita. Itu ada kebaikan untuk diri kita. Tapi kadang-kadang kita selalu berpikir terbalik. Sudah dekat dengan agama, sudah dekat ini kok masih aja ada musibah. Karena mungkin ada rezeki kita dari yang haram tanpa kita sadari. Ikhwafillah, kesempatan kita untuk bertobat masih banyak. Ketika nyawa masih ada, diberi kesempatan kita masih hidup, bertobat kita. Karena dengan bertobat ini Allah sayang sama kita, diampuni kita, ya. Dosa kita diampuni, kita bisa kembali ke jalan yang benar. Dengan cara apa saat ini? Pemerintah kita, ulama-ulama kita telah memberikan kemudahan. Kalau bank konvensional riba, jangan kita ke sana lagi. Kita hijrah, ajak semuanya, ayo ke bank syariah. Saat ini sudah ada bank syariah. Dan belum ada satupun ulama yang mengeluarkan fatwa bahwa bank syariah itu riba. Nggak ada. Ya, walaupun mungkin belum 100% mereka menjalankan itu. Ya. Tapi ini adalah kaedah daripada muamalah. Al-aslu fi muamalah al-ibaha. Aikuna dalil la tahrimiha. Jadi dasar muamalah itu dasarnya adalah boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya kemarin bank konvensional itu masih boleh. Belum ada yang mengharamkan. Nah saat ini sudah ada. Ya, nah, kalau saat ini perbankan syariah masih gonjang-ganjing, masih ada subhat, ya. Nah, ini masih ada subhat, tapi belum ada yang mengatakan bank syariah itu riba. Nah, kenapa? Kita sebagai seorang muslim ketika ada dua pilihan seperti ini, cari yang paling rendah mudaratnya. Kalau bank konvensional sudah berat ya, karena sudah dipatwakan, sementara syariah belum. Yuk kita, kalau ada masih ada yang salah, yuk kita kritisi, yuk kita perbaiki. Karena kita semua ingin selamat daripada riba tanpa kita sadari. Dan sering banyak kita lakukan. Perlu diketahui bahwa bank konvensional kenapa diputuskan oleh para ulama kita? Ya, karena ini adalah transaksi hutang piutang. Dan di situ disyaratkan di awal ada tambahan. Sebagian besar bank konvensional ini transaksinya hutang piutang. Masyarakat punya uang, dia meminjamkan kepada bank. Masyarakat nggak punya uang, bank meminjamkan kepada masyarakat. Hutang.
Hutang ini nggak boleh ada syarat di awal tambahan. Tadi sudah di awal kita beritahu seperti itu. Maka ini jangan sampai ada yang mengatakan sama saja bank konvensional sama bank syariah. Lah. Ya. Karena bank syariah ini bagaimana dapat keuntungan dari jual beli. Makanya paling besar dan dianggap sama ya. Nah, sampai-sampai dikabarkan dalam Al-Quran dan ternyata ini kondisi terjadi ya, bank konven sama bank syariah sama saja. Nah, Al-Quran katakan sampai-sampai dia katakan innamal bai'u mislu riba. Dia mengatakan jual beli sama dengan riba. Dia katakan bank syariah sama dengan bank konvensional. Allahu Akbar. Ternyata ini ada. Padahal Allah kabarkan wa Allah bai'a wa haramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Andaikan pelaksanaan yang ada di bank syariah belum sempurna, yuk kita perbaikin dan kita siap menerima kritikan dan kita siap untuk melakukan perbaikan itu. Mudah-mudahan dengan informasi ini ya masyarakat untuk segera meninggalkan bank riba, hijrah ke bank syariah. Inilah riba yang ada di sekitar kita saat ini dan tidak ada satupun manusia saat ini yang tidak berhubungan dengan bank ketika keluarganya ada di luar kota. Mereka akan bertransaksi melalui bank. Usahakan insya Allah apapun yang ada di bank riba, itu bisa dilakukan di bank syariah sepanjang dihalalkan dalam syariat Islam. Jadi apapun yang ada di bank riba itu bisa dikerjakan di bank syariah. Sementara para pendengar Radio Ismail ya dimanapun antum berada, apa yang dikerjakan di bank syariah nggak bisa dikerjakan di bank riba. Contoh utama yang paling dekat adalah sewa. Bank konvensional nggak bisa, bank riba nggak bisa diakad sewa. Yang bisa hanya ada di bank syariah, ya, nama akadnya ijaroh. Jadi kalau mau sewa di bank syariah bisa. Allahu Akbar. Akad yang utama lagi, yang ini akad sosial, bank konvensional nggak bisa, ya. Rahen, ya, akad jaminan ini ya menjaminkan harta kita. Nah di bank syariah ada itu produk akadnya rahen. Ya kalau di bank konvensional nggak, cuma utang piutang itu aja. Dia akan jamin. Ya. Masya Allah, dan ini luar biasa ketika kita tahu. Dan bank konvensional nggak mungkin dia berjual beli. Dia cuma hutang piutang. Jadi jangan sampai ada orang bilang ya jual beli di bank konvensional. Nggak ada di bank konvensional jual beli ya. Yang ada cuma pinjam uang, simpan uang sama pinjam uang. Itu kalau di bank konven. Tapi kalau di bank syariah, dia beli rumah dengan bank syariah, beli motor dengan bank syariah, beli mobil dengan bank syariah. Allahu Akbar. Dan ini kadang-kadang masyarakat nggak nyampe. Alhamdulillah Radio Ismail ya bahagia bersama Al-Quran ini memberikan informasi ke masyarakat. Kalau antum mau beli rumah ke bank syariah, antum beli mobil ke bank syariah, antum beli motor ke bank syariah, antum mau beli laptop ke bank syariah. Masya Allah. Tapi ketika ingin menambah usaha, ingin meningkatkan kapasitas usaha Anda, modal usaha Anda, jangan berhutang. Jangan berhutang. Luar biasa bukan? Datang ke bank syariah. Kalau antum sudah ada punya usaha 2-3 tahun ya, ingin menambah kapasitas modal antum, datang ke bank syariah, bukan hutang. Nah, dengan akad apa? Akad musyarakah atau mudarabah. Ya, akad musyarakah itu akad kongsi. Mudarabah akad kerjasama. Kalau kongsi itu nasabah kita punya keahlian, punya dana, cuman tidak sampai 100% ya, mungkin cuma 10, jadi bank 90%, ini akad musyarakah. Ini gunanya untuk apa? Kalau terjadi rugi. Kalau terjadi rugi, ya artinya bank berani menanggung 90%, nasabah kita hanya 10%. Itu kalau musyarakah. Tapi kalau terjadi keuntungan, dilihat berapa, bisa negosiasi. Tidak harus 10-90, bisa 50-50, bisa 60-40, bisa negosiasi luar biasa. Sementara kalau mudarabah 100% uang dari bank. Jadi bank menginvestasikan ke masyarakat. Masyarakat cuma punya keahlian saja. Ya, terjadi kerugian 100% ditanggung bank syariah. Luar biasa. Sementara ketika terjadi keuntungan boleh sesuai nisbah, boleh lagi ya, negosiasi lagi, bisa 50-50, bisa 60-40, 70. Ini luar biasa. Masya Allah, sangat mudah sekali. Cuman informasi-informasi ini tidak sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat ketika dia bekerja sama ya dengan yang punya uang, dengan ini maunya yang punya uang untung saja.
Dia kerjasama katanya bagi hasil ini, ngomongnya bagi hasil. Tapi ketika rugi mau nggak? Nggak mau, pokoknya untung. Ini riba. Dia untung aja ketika dia tidak mau rugi, itu riba. Dia ketika bekerja sama, biaya tidak dihitung, hanya langsung dari pendapatan, itu riba. Itu riba. Ini para pendengar, kita bisa nikmatin ya acara ini. Mudah-mudahan ini adalah kebaikan bagi kita semua. Bisa muhasabah nih, begitu banyak mungkin riba-riba yang sudah kita lakukan. Tapi insya Allah ketika kita bertobat karena Allah, silakan buka di surat An-Nur ya, surat ke-24 ayat 31 ya. Wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ya. Jadi kita bertobat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi bertobat itu akan mendapatkan keuntungan dan Allah janjikan itu. Allah janjikan itu. Jangan sampai kita tidak bertobat ketika kita sudah tahu. Cepat-cepatlah mumpung kita masih diberi umur. Insya Allah membawa berkah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.